Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BNP TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari Rabu tanggal 14 April tahun 2025, saya sekarang berada di Mang 3 Nganjuk, yang pada hari ini diadakan rapat kelulusan siswa-siswi kelas 12 Man 3 Nganjuk yang dipimpin oleh Kepala Man 3 Nganjuk, Bapak Badru Tamam, SPD. Kalau ijazahnya dulu posisinya di mana? Apa betul nih? Atau bagaimana, maupun nanti ditulis nanti sesuai dengan wali kelasnya. Nah ini nanti jauh-jauh hari coba menyingkronkan emis yang ada itu dengan ijazah. Nah kalau nggak sesuai dengan kakak, maka kakaknya benar diubah sehingga nanti tidak ada kesalahan pada saat ijazah tahun akan datang. Kalau yang baru ini Pak Saleh aman, karena apa? MTS kan sudah kayak ijazah ya, jadi dia bisa umpaman nggak sakit terus jadi PKN alih ini sebenarnya kan manut kok. Tapi kan jaga ini kita jangan, karena tadi laporan dari Pak Abbas ada kelas 10, jadi ada yang resmi, ya ada belum kelas 10 atau kelas 11 ya, ada yang nggak sama antara ijazah dengan kakaknya, sampai sekarang belum diurus. Nah, mungkin nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk ijazah itu ternyata juga rumit banget untuk prosesnya. Terus juga John Sam ini jenengan kan kacangnya semerap kan, ya mungkin melok dulu kok akhirnya jadi penah. Saya ini ternyata sejak PDSS kemarin ini juga benar posisi ini semuanya keterbukaan, ya terbuka saja. Dan saya tidak tahu melok-melok mikir, masih mikir aku udah tahu ini aku seberdek juga ya. Karena gini ya Bapak Ibu sekalian, di PDSS kita sudah selesai karena cuma ada 4 atau 5 mapel saja yang kemarin untuk kegiatan PDSS, nggak masalah. Tetapi ternyata kita itu punya masalah di kelas agama yang sekarang, kelas agama yang kelas 12 itu Pak Trimato nih, itu Pak Azhar ini kan kelas 10 gitu kan. Nah, wali kelas 10 itu tetap jenengan. Nah, ternyata RDM kita di kelas 10 jurusan agama semester 1 dan semester 2 itu hilang atau lenyap di RDM. Hilang. Tidak tahu ini nanti kenapa kok bisa seperti itu. Tapi apa negara ini direkap kita itu tetap ada. Tapi ketika dilihat secara keseluruhan ternyata ada 1 semester, 2 semester 1 dan semester 2 itu tidak ada. Nah, kayak aku sebenarnya terus bikin langkahnya gitu. Nah, kemarin di PDSS ini kita konsultasi ABCD di manual bisa. Jadi alhamdulillah di PDSS tidak masalah. Ini kan masalah yang satu aplikasi yang satu, dan ini yang di RDM ini yang belum selesai. Ya moga-moga nanti ada kesempatan. Yang saya yakin nanti memang dari untuk menerbitkan ijazah ini nilainya mestinya ngambilnya langsung dari RDM. Nah, kalau di RDM kosong, nah ini jadi masalah yang kita kan. Moga-moga nanti ada kesempatan untuk verbal berperjuangan dan seterusnya, karena masih pertama biasanya begitu Pak Bel ya, masih pertama kan nggak bisa atau mungkin masih ada kesalahan dan
Muga-muga mawon dengan ini. Kalau walaupun ini belum secara resmi ada di artinya di publish oleh Kemenak, tetapi aku sudah jangan-jangan ini. Maka langkahnya ini sudah saya tadi sudah panggil Pak Zainal sebagai apa sih Pak? Operator kabupaten dan bahkan masuk di provinsi, sehingga nanti dia itu bisa melakukan bagaimana ini ketika kayak seperti itu. Nah, moga-moga tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, clear alhamdulillah. Kita tidak ada hal yang memusingkan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini sebentar lagi kita juga ada kegiatan Gastra. Insya Allah tanggal 16, 15, 16, 17. Ini nanti ada di sini selama 1 hari, kemudian 2 harinya ini nanti di Rigi. Nah, ini nanti monggo kalau memang ada kesempatan nyambangi putrane mereka ben semangat wali kelas nopo diskusi monggo ben Rigi kalau rekreasi di Selama Kleng. Nanti kita ketemuan di sana di Sudi lagi ada renangnya dan seterusnya. Nah itu 14, 15, 16. Terus kemudian dilanjutkan setelahnya itu ada acara ujian ketuanya semesteran. Kalau tadi Gastra Pak Wildan CEO-nya, sekarang kalau penilaian akhir tahun saya punya apa ya? SAS. Kalau dulu SAS, ini Pak Pras. Mas aku Pak Pras Bendi terus ya. Hebat ini Pak Pras ini ya. Tanda-tanda mungkin jadi wakak iya. Tadi saya lihat itu SKN konco-konco yang ada di depan wakak ini terakhir itu 2004-2025 ini sudah selesai. Berarti sebentar lagi kan ada pemilihan wakak baru. Dan kok Pak Pras itu kegiatan apa luar biasa. Bu Ika, iya Bu Ika Pak Pras. Ya moga-moga saja PAPRI atau SAT gitu nanti kita tidak ada masalah. Terus kemudian selanjutnya Kurban tanggal 9. Nah, tanggal 9 ini juga 9 Juni ya. 9 Juni itu pun masih kontroversi. Kalau nanti hari rayanya tanggal 6 Pak W. 7 iso Pak, tanggal 6. 9 masih bisa terakhir. Masalahnya tanggal 9 itu cuti bersama. Gila terakhir ini. Masa terus kemudian diundur tanggal 10. Ya nggak mungkin ya. Jadi nyampe gitu. mungkin tanggal 9. Nyampe. Belum. Maksudnya kalau mundur hari rayanya tanggal 7 tanggal 10. Kapan nyampe? Bisa penyembelihan. Ini kok gini. Tapi nanti memang tahun ini Nyampe gitu berarti. hajinya haji akbar. Sehingga Malah barang pun nyampe ya. Setelah itu sampai. Iki lagi di konon nggak tahu nanti kita tinggal berkendasian. Nek memang kayak seperti itu berarti Di Surabaya mungkin bisa. masuk setidaknya pernah bayar ya panitia masuk sehingga kesini ngambil saja. Oke kasih. Dan wali kelas karena wali kelas menggoni siswa-siswinya penyembelihan. Nek OSIS sudah punya OSIS biasa. Jadi gitu siaran masalah. Nah, saya takutnya, ini ketakutan saya buka. Ini kita omongin ini. Mamat, oke, siap. Badan ya akhirnya tidak jadi kekhawatiran saya kan. Bangkong tahu misalkan ya. Bentar lagi. Nah, kekhawatiran saya yang bapak yang baru kita ini berbeda dengan Pak Afif gitu. Karena kemarin di Mojokerto satu-satunya Kemenak yang mengeluarkan kalau tidak salah mengeluarkan tidak boleh perpisahan itu Mojokerto gitu. Sama itu lo berbeda dengan riwayat kita dan kayak situ oleh Pak Bambang Toro kita ini
gimana ini? Saya harus lagi karena sebentar lagi 300 juta akan dibagikan ke orang-orang Mantika. Jadi ini tanggal 13 lah ya. Tapi insya Allah kalau saya ini ceritanya karena kita itu selain studi kampus, ada studi kampus dan alhamdulillah kemarin sudah ada kabar dari UNESA bahwa kita dipersilakan untuk berstudi di sana di UNESA. Ya masalah itu nanti aja nggak tahu lah. Jadi seperti itu. SD, SMP, MTS kira-kira itu memang nggak boleh karena ya cuma seneng-seneng toh kira-kira kan begitu. Tapi kalau kita kan penting untuk berkuliah, mana ada studi kampus itu. Insya Allah saya yakin, kalau yakin ini lagi 70% yakin. Moga-moga terus tahu nih ilmu lagi jenengan sekali lagi dan akhirnya paling semangat akhirnya bisa selesai. Mantap Bapak Ibu. Terus kemudian PPDB Bapak Ibu, PPDB ini kita masih sampai tanggal ke bulan Juli Pak ya. Di bulan Juli mohon panjenengan sedaya semuanya walaupun bukan panitia ini juga harus berusaha setidaknya tahu jadwal PPDB atau sakit PP SPMB SPMB sistem penerimaan murid baru ini harus tahu lah setidaknya tahu linknya karena kemarin ada beberapa yang ditanya ini soalnya atau siapa dulu ya tanya linknya berapa kayak seperti itu. Jadi setidaknya panjenengan ketika ada yang tanya ini tahu jadwal-jadwalnya. Alhamdulillah ini di jalur prestasi kemarin ada 188 terus kemudian ini kita sudah buka yang reguler. Kalau tercantum di sana regulernya memang masih bulan Mei kalau nggak salah, yang sudah calang ada beberapa ya. Nah, ini monggo nanti kita sukseskan kegiatan SPMB Mantiga. Biar caranya kalau di sekolah-sekolah lain itu lebih ekstrim sebenarnya, satu guru 10 anak kalau misalnya nanggung semuanya. Nanggung seragamnya banyak ya sekolahnya. Tapi kita enggak lah. Insya Allah kita dengan jaringan kita, insya Allah yakin saya ini nanti akan lebih daripada yang keluar kemarin. Yang keluar kemarin kan 197, tahun ini insya Allah 300 langsung ini nanti Gus Asmi gitu. Kemarin sudah siap Pak Pras sebagai ketua panitia sama Pak Haris yang binnya kalau Mas Irfan 288 muka-muka 288 harus panik karena sponsornya sudah tekan sponsor kita untuk mengadakan kegiatan kumpul nanti bahkan orang yang Gus Isdam ya pun datangnya Gus Isdam dan nanti kini berayo boleh setelah Gus Ilham Mas Tony ya Pak Habib betul ya bagus saya kata doa itu ya moga-moga kegiatan-kegiatan kita semuanya sukses diridai oleh Allah, dikabulkan semua keinginan kita. Pesanan akan diantar hari ini. Siap-siap untuk menerima pesanan. Ya. Pesanan ini adalah pesanan COD. Cek dulu. Hari ini. Ya notat pakai. Oke, segede nanti laporan. Jadi ada beberapa laporan kegiatan yang belum. Ya Allah. LDKS apa mati ya? LDKS belum apa? LDKS belum dikumpulkan. IPSI ada volley di volley. Parodi mana parodi? Oh bu. Milad. Nah milad ini belum. Ini milad belum. PHBI ya. PHBI belum. Monggo yang apa lagi sebenarnya?
Jelas pondok remaja cabang ya? Belum ya? Belum. Ya kita pada waktu awal pengajaran baru itu 2 minggu setelah kegiatan ini harus jadi laporan Bapak Ibu. Ini Pak Fatoni kemarin sudah belum ya? Pak Padri Fatoni ini kemarin pertemuan di sini sudah ya? Uji publik sudah laporan ya? Oh iya ya. Nanti dikumpulkan ke Pak Kafir. Oh, nanti Bu Ina. Oh, sama Bu Ina ya? Kurang 5 menit. Jadi yang saya akan bercerita tadi betul, laporan monggo dikerjakan termasuk saya. Sebenarnya sudah saya cicil, tinggal ngeprint gitu. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu rapat kelulusan yang dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Tauhir, Jabatan Bapak Muhammad Tauhir Diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah layaknya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah di tempat ini. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan mengikuti petunjuknya kita nanti diakui umatnya dan mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, rapat kelulusan ini adalah amanat dari pos kelulusan anak didik kita. Jadi ini wajib kita laksanakan. Bila tidak kita laksanakan, maka untuk administrasi kelulusan anak kita mungkin tidak bisa terselesaikan, karena persyaratan untuk e-ijazah itu tahapan-tahapannya banyak sekali. Sejak minggu kemarin terus itu ada tahapan-tahapan untuk mengikuti terus administrasi e-ijazah, dan tadi malam itu adalah masih data DNS ya. Nah, masih data DNS, dan alhamdulillah tadi Bapak Kepala sudah menjelaskan untuk data anak didik kita tidak ada yang residu, tidak ada yang bermasalah ya, alhamdulillah. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya untuk DNT moga-moga juga tidak ada masalah. Baru nanti administrasi berikutnya penomoran dan sebagainya, dan setelah itu kita harus mengupload data kita musyawarah kita ini, musyawarah kelulusan itu undangan musyawarah ini juga ada. Musyawarah ini dokumentasinya foto-foto sudah foto juga.
Itu harus sudah, nanti kalau tidak ada fotonya, nah foto-foto kemudian notulen. Nah, notulennya nanti Pak Tony disiapkan dan nanti itu akan diupload untuk di BDOM supaya bisa melanjutkan administrasi di e-ijazah. Insya Allah masih panjang dan moga-moga tidak spot jantung. Ini masalahnya sejak PDSS itu di kita sering kali spot jantung. Apa yang dijelaskan Pak Kepala tadi itu betul itu. Ini baru diadain. Tadi katanya izin terlambat. Itu spot jantung berulang kali karena kita itu PD. Langsung saja ini untuk rapat kelulusan ini modelnya bagaimana, karena ini terus terang kita nilai anak-anak sudah tuntas, karena untuk kelulusan ini nilai yang dipakai adalah semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sudah tuntas. Ada yang belum tuntas? Dituntaskan. Ya, sudah tuntas semuanya. Tidak masalah. Jadi untuk poin pertama syarat kelulusan bahwa nilai akademiknya sudah tuntas itu, insya Allah kita sudah tidak ada masalah. Poin kedua bahwa anak itu bisa lulus adalah mengikuti ujian kemarin. Dan ini insya Allah semuanya mengikuti, walaupun ada 1-2 anak yang waktu pelaksanaan agak beliau wali kelasi sampai marahnya omai bosok sampai disusul. Ini ya, itu anak-anak kita, Bu Ella sama Bu Ratna. Nah, ini ada. Dan semuanya untuk ujian ini insya Allah sudah tidak ada masalah. Nilainya sudah terlulus Bapak. Alhamdulillah. Berarti untuk nilai, poin nilai akademik dari semester 1-5 dan ujian sudah tidak ada masalah. Kemudian tinjauan yang selanjutnya adalah aspek non akademik. Nah ini bagaimana Bu Bapak untuk anak-anak kita? Nah ini apakah dipetani per kelas atau memang secara aklamasi kemudian kita setuju diluluskan, bagaimana monggo usulannya, karena tentang non akademik ini adalah keterkaitan kelakuan atau akhlak anak-anak kita, kemudian ketertiban, keaktifan dan lain sebagainya anak-anak kita. Kemudian selama semester 2 ini pelanggaran-pelanggaran mereka, apakah itu menjadi pertimbangan kita kemudian gandoli? Nah ini kan ya, kita bersama, forum kita bersama, keputusan kita bersama. Maka mohon usulan dari Bapak Ibu Guru. Ini modelnya kita petari satu persatu untuk ini, atau langsung bagaimana? Monggo. Ini usulan dari Pak Wildan. Wis usul lulus semuanya. Moga-moga ini menjadi umpan mereka, kemudian menjadi corong kita di luar, kemudian bisa PPDB kita lebih baik atau lebih banyak lagi. Monggo Pak Salim. Sebenarnya gini, kalau kemarin kita di acara bagi pelepasan siswa itu di sudah bersudah, kira sudah bersudah. Artinya kalau anak-anak sudah bersudah itu kan secara otomatis bahasa kita akan lulus. Nah ini kan tanda kutip kita itu aneh. Sudah dulu baru pengumumannya bagaimana itu jadi pertimbangan kita bersama. Tapi sekali lagi anak-anaknya kan belum sudah berarti sudah lulus. Oke, terima kasih usulannya. Memang yang tertera di aturan kurikulum
untuk kelulusan ini adalah diantaranya nilai tadi yang saya utarakan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan rapat bersama. Nah, tetapi sejak kita dulu ada Eptanas, ada UN, itu memang seperti ini aromanya, Pak. Aromanya itu lulusnya rumahnya belakang, perpisahannya dahulu. Nah, seunas itu sudah ada, UN sudah ada, itu aroma itu terus kita lakukan. Nah ini monggo usulannya tadi memang dari pasan karena sudah pelepasan itu ya monggo kita luluskan semuanya, kita antarkan anak-anak kita lulus dari MAN semuanya. Yang lain monggo Pak Iwan. Kalau yang pertanyaan pertama tadi apakah betul-betul anak-anak ini sudah tuntas tugasnya itu yang belum dijawab tadi. Dan sini ada usulan dari wali murid, wali kelas. Ini masih menagih di grup gitu ya. Nah nanti kalau ditagih tapi tidak terpenuhi kemudian lulus itu juga menjadi janggal. Yang kemarin saya lewatkan di grup pakai itu kan ada salah seorang wali kelas yang mengingatkan kepada siswanya untuk melunasi tugas-tugas yang belum. Berarti kan ada yang dan ini kalau tidak dipenuhi nanti akan. Oh ya, terima kasih. Ini ada mengingatkan Pak Ikhwan bahwa di antara siswa kita dalam maba tertentu mereka itu belum tuntas tugas-tugasnya, walaupun nilainya sudah muncul. Ini terus ini bagaimana? Apakah ini harus siswa kita menuntaskan supaya kedisiplinan anak ini kemudian adik-adik kelasnya juga lebih disiplin? Ini bagaimana? Monggo. Walaupun kriteria kelulusan tadi bahwa semester genap di kelas 12 atau semester 6 ini tidak masuk ranah dalam kelulusan. Nah, ini monggo kita sepakati bersama saja karena ini adalah hajat kita bersama. Monggo Pak Saleh. Ini Pak, ada beberapa opsi Pak yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu satu jenis pengumuman yang kita sampaikan ke siswa. Artinya kalau kita umumkan secara klasikal menyeluruh, memang tidak ada tercover nanti. Ada siswa dengan kasus tugas belum tuntas yang bersangkutan enggak tercover, tetap tertulis berkat lulus. Tapi kalau kita sampaikan karena untuk by name, kita antar tertumpah. Sementara yang tidak dapat bagian misalkan atau yang tidak dapat undangan itu harus menemui kelas dulu. Tidak kita umumkan itu masih bisa. Silahkan nanti yang bersangkutan menghubungi Bapak Ibu atau siapa yang masuk yang belum tuntas ini. Yang kedua, opsi yang kedua ya memang menunggu keikhlasan dari Bapak Ibu yang bisa datang saudara itu di soalnya kan boleh. Itu opsi karena bagaimanapun guys, menurut saya mulai yang tanda data time kurang deh, nelayan yang meninggal. Tapi hasilnya seperti itu. Pun monggo saya kembalikan ke pos. Nah itu Pak Saleh mengusulkan dua opsi itu. Monggo bagaimana Bapak Ibu. Memang untuk model kelulusan yang waktu pengarahan Pak Bitma waktu kita mau ujian itu memang anjurannya adalah online, anjurannya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, itu anjurannya. Kalau memang madrasah itu berkeyakinan tidak ada masalah offline dulu, tetapi dianjurkan online. Itu apakah ada pengarahan lain? Belum ada. Nah ini makanya Bapak Kepala Jadi kalau saya lihat ini tadi sebenarnya mengarah pada sesuatu
semuanya lulus. Semuanya lulus. Nah, mungkin nanti kalau dengan Pak Semester 1 sampai semester 5 sudah dinyatakan lulus. Jadi ini nanti kayak Rapat kelulusan siswa-siswi kelas 12 Matematika Nganjuk 100% lulus untuk kelas 12. Nah, ini kan berarti mungkin nanti karena Pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ada guna faedahnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.